Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Lisan Studio. Jadi di video kali ini teman-teman, saya ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan. Ada salah satu teman kita yang bertanya, bagaimana sih caranya orang pulang ke Indonesia tapi tidak mempunyai dokumen yang sah atau ilegal ya teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu, jadi baru-baru ini Immigration baru saja memperpanjang program repatriasi untuk pulang ke Indonesia dengan membayar compound yang murah ya teman-teman ya. Dan dengan pemanjangan tersebut banyak teman-teman kita mungkin yang berinisiatif untuk pulang ke Indonesia dengan jalur yang sah atau lewat depan. Dan caranya itu cukup simpel teman-teman, cukup mudah step-stepnya itu. Jadi yang pertama itu kalian harus mempunyai dokumen seperti paspor atau SPLP ya teman-teman ya. Kemudian menyiapkan pembayaran sebanyak 520. Itu hari saya 520 ya teman-teman ya. 500 untuk komponya dan 20 itu untuk spesial pass atau apalah itu namanya ya. Dan setelah kalian sudah membayar compound tersebut, nanti kalian akan diberikan surat oleh Immigration bukti bahwa kalian sudah membayar compound. Nah, itu nanti yang kalian bawa di bandara KLIA atau di pelabuhan mana tempat kalian untuk pulang ke Indonesia. Nah, sebenarnya cara atau stepnya itu cuman itu saja teman-teman. Namun banyak teman-teman kita yang tidak mempunyai dokumen paspor atau SPLP ya teman-teman. Nah, kebanyakan yang dipertanyakan adalah cara membuat SPLP atau paspor tersebut. Jadi kalau kalian cuma ingin pulang ke Indonesia saja, kalian tidak perlu membuat paspor karena itu cukup ribet dan cukup sulit dibanding membuat SPLP. Dan jika kalian ingin membuat SPLP nanti ada syarat-syaratnya lagi, dan syarat-syaratnya itu adalah kalian harus mempunyai dua dokumen Indonesia seperti KK atau KTP atau surat nikah atau ijazah. Pokoknya harus dua dokumen ya teman-teman ya. Nah, dua dokumen tersebut kalian akan fotokopi, kemudian itulah yang kalian bawa ke kedutaan Indonesia, baik di kedutaan Johor Bahru maupun di kedutaan KBRI di Kuala Lumpur. Namun sebelum kalian pergi itu, kalian jangan langsung pergi aja ya. Kalian harus membuat STO namanya atau temu janji lewat online. Caranya itu kalian kunjungi situs kedutaan Johor atau situs kedutaan KBRI yang ada di Kuala Lumpur. Kalian kunjungi situsnya, kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi data-data pribadi. Setelah itu kalian akan dikirimkan email oleh kedutaan Johor atau kedutaan KBRI. Kalian akan dikirimkan email berupa temu janji tersebut. Email tersebut kalian print juga, kalian print out, terutama di bagian QR-nya itu. Nanti kalian akan dikirimkan QR, itu adalah bukti temu janji kalian kepada kedutaan Indonesia yang ada di Johor Bahru ataupun di Kuala Lumpur. Nah, QR tersebut nanti akan kalian scan kalau kalian sudah sampai di kedutaan tersebut di Johor Bahru ataupun di Kuala Lumpur. Setelah kalian scan, nah berarti itu tandanya kalian sudah melakukan temu janji dengan kedutaan. Setelah itu kalian langsung masuk saja, ambil nomor antrian, dan nanti setelah ambil nomor antrian kalian akan dipanggil. Kemudian setelah kalian dipanggil, kalian sodorkan dokumen Indonesia yang dua tadi saya sebut, seperti KK atau KTP atau paspor lama juga bisa, atau SPLP lama yang sudah mati mungkin kan. Nah, kalian bisa bawa itu, nggak apa-apa, yang penting dua dokumen ya teman-teman ya. Nanti kalian akan ditanya sedikit saja, dan pertanyaan itu berdasarkan data pribadi kalian saja ya teman-teman ya. Dan ada satu saya lupa teman-teman, sebelum kalian dipanggil tadi, kalian nanti akan dikasih satu kertas yang kalian harus isi berdasarkan data pribadi kalian ya teman-teman ya, seperti siapa namanya, nomor KTP atau nomor NIK gitu ya.
kemudian di mana alamatnya, alamat di Indonesia ataupun alamat di Malaysia, pokoknya yang berkaitan dengan data pribadi kalian. Dan setelah kalian isi kertas yang tadi, nah kertas yang tadi juga kalian akan bawa ke petugas yang panggil kalian nanti ya teman-teman ya. Setelah selesai interview sama petugasnya itu, kemudian kalian akan diarahkan ke counter pembayaran. Dan di sana kalian akan melakukan pembayaran sebanyak Rp30 saja teman-teman. Kemudian ketika waktu ngambilnya itu tidak akan ada pembayaran lagi dan tidak akan ada apa-apa lagi. Pokoknya kita tinggal pergi untuk ambil SPLP kita itu aja ya teman-teman ya. Dulu bisa diantar lewat pos, tapi sekarang katanya ada yang tidak bisa. Namun saya tidak tahu juga, mungkin ada yang masih bisa. Namun alangkah baiknya kalau kalian yang dari jauh, lebih baik kalian cari penginapan yang dekat dengan kedutaan, ataupun kalau ada teman-teman kalian yang kerja di sekitaran Johor atau di KL, nah kalian bisa numpang di sana dulu ya teman-teman ya. Setelah 3 hari kalian sudah boleh pergi ambil, kemudian SPLP kalian sudah berhasil dibuat teman-teman. Jadi sekarang ini kalian sudah mempunyai satu dokumen, yaitu dokumen SPLP, yang mana SPLP itu adalah surat perjalanan laksana paspor ya teman-teman ya. Dan itu fungsinya untuk pulang kampung saja teman-teman, untuk bayar kompaun saja. Jadi tidak boleh digunakan untuk tinggal di Malaysia ataupun untuk hal lainnya ya teman-teman ya. Pokoknya itu untuk pulang aja intinya. Dan setelah itu kalian ikuti step yang tadi saya sebutkan teman-teman, seperti membeli tiket, kemudian pergi ke immigration untuk bayar kompaun dengan menyiapkan pembayaran sebanyak 500 lebih. Pokoknya siapkan 600 lah teman-teman. Dan setelah itu tinggal ke bandara untuk terbang ke Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Dan buat kalian yang masih belum paham atau masih bertanya-tanya, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti saya jawab langsung apa yang kalian tidak paham itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin video kali ini sampai sini aja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jika sudah, terima kasih teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.